Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber data penelitian kualitatif. Nah, definisi dari data sendiri adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya. Nah, data kualitatif dapat dipilah menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, hasil pengamatan, hasil pembicaraan, kemudian bahan tertulis. Nah, kemudian adapun definisi dari sumber data sendiri adalah di mana subjek data yang diperoleh. Nah, bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber datanya adalah responden. Namun, bila dalam pengumpulan data menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah benda, gerak atau proses sesuatu. Bila dalam pengumpulan data menggunakan dokumen, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan. Nah, sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Nah, dari data primer sendiri adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nah, data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek, orang secara individu ataupun kelompok. Nah, kemudian definisi yang kedua adalah sumber data primer adalah responden dan informan. Responden berbeda dari informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif, dan persepsi. Nah, sedangkan informan adalah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum. Nah, kemudian definisi data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan seterusnya. Nah, sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Contohnya adalah, apakah kita memerlukan data sekunder dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti? Dan yang kedua adalah, data sekunder seperti apa yang kita butuhkan. Identifikasi data sekunder yang kita butuhkan membantu mempercepat dalam pencarian dan penghematan waktu serta biaya. Kemudian,